Geometri bang, geometri bang, geometri. Iya bentar, ini gue udah buat nih. Banyak nih yang request tentang geometri. Jujur ya, dulu pas waktu gue sering ikut lomba matematika, geometri tuh materi yang paling sulit. Bahkan kayak kompetisi dunia seperti IMO, International Mathematics Olympiad, materi geometri selalu menjadi sosok yang menakutkan. Serius nih, biasanya nomor 6 tuh. Banyak bisikan kalau geometri UTBK-nya tuh ya tentang geometri bidang datar. Ini gue udah siapin 4 soal langsung bro. Kita akan bahas tuntas sampai lu ngerti. Oke langsung aja yuk, selamat datang di Koma Channel. Soal pertama, jika suatu persegi dengan panjang sisi satu satuan dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama seperti ditunjukkan pada gambar, maka panjang ruas garis AB itu berapa katanya. Nah ini sebenarnya soal yang paling gampang nih. Kalau lu gak tahu, keterlaluan parah bro. Jadi katanya persegi ini luasnya satu satuan luas. Dan karena dia persegi, berarti panjang yang atas, bawah, kiri, kanan itu sama. Nah, karena luasnya itu satu, artinya panjangnya itu satu bro. Panjangnya satu. Bagian kanan, kiri, atas, bawah. Dan lagi katanya setiap persegi yang ada di sini, persegi panjang maksudnya, itu luasnya sama. Dan ada 5 di sini kan, berarti kan 1/5 nih. Ini 1/5, 1/5, dan ketiga ini nih 1/5 juga, 1/5, 1/5, 1/5. Kalau 1/5 berarti kan di sini 1/5 nih panjangnya. Karena kan 1 kalikan 1/5 itu kan 1/5. Ini 1/5 satuan luas, ini satuan panjang. Beda ya. Harus diingat tuh. Karena kalau dalam matematika itu memang harus dinyatakan dalam itu. Satuan luas, satuan panjang supaya nggak kebingungan. Nah, karena di sini 1/5, berarti di sini juga 1/5 juga dong. Oh, berarti kalau AB yang dicari berarti kan 1 dikurangin 2/5. 2/5 dari mana? Dari sini nih. Penambahan ini. Sehingga dapat berapa? 3/5. 3/5. Ini panjang dari AB. Gampang banget, slow. Ini soal paling gampang lah. Jadi kalau misalkan lu gak tahu soal nomor 1 ini, wah keterlaluan parah lu bro. Nah ini jawabannya nih, B nih jawabannya. B. Gampang, easy. Oke langsung, nomor 2. Bangun berikut adalah sebuah persegi. Jika luas persegi ABC berturut-turut adalah 16, 36, dan 9, maka luas daerah yang diarsir. Oke langsung kita jawab nih. Nah, katanya bangunan ini tuh merupakan persegi. Artinya sama nih, seperti yang di atas ya, seperti yang nomor 1. Atas, bawah, kiri, kanan itu sama. Dan ABC ini juga persegi katanya. Nah sekarang gue mengajak lo untuk mencoba berpikir bagaimana caranya supaya kita tahu nih luas dari yang diarsir. Berarti kan luas persegi dikurangin dengan luas A, dikurangin dengan luas B, dikurangin dengan luas C, dikurangin dengan luas D. Ya kan? Supaya kita dapat ini. Ini gue pindahin deh. Coba kita telah lagi. Kalau luas persegi gampang lah, gampang itu. Luas A udah ketahuan, luas B ketahuan, luas C ketahuan, luas D yang nggak tahu. Sehingga untuk menjawab berapa luas yang diarsir, berarti kita harus mencari tahu ini nih. Luas persegi yang besar, yang paling besar, dan yang ini, luas D-nya. Oke, luas yang paling besar dulu nih. Luas yang paling besar. Nah, karena kita tahu ini adalah persegi, sehingga kan A ini kan 16 ya. Sehingga panjangnya ini tuh 4, ini 4 juga. Terus B itu kan sama dengan 36. Sehingga panjangnya ini 6. Nah, C itu sama dengan 9. Sehingga panjangnya ini 3. Oh, berarti panjang sisi persegi itu sama dengan 13. Penjumlahan dari ini. Sehingga luas persegi yang paling besar itu adalah 13 kuadrat atau sama dengan 169. Nah, sekarang kita mencari luas D-nya nih. Luas D-nya ini berapa? Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah 13 dan ini adalah 6 juga karena ini persegi, tinggal kita mencari berapa panjang dari bangunan D ini. Gampang. Ini 13 dan pengurangan dari ini dong. Pengurangan dari ini. Nah ini berapa? 6 juga. 6 nih. Karena ini sama nih. Sehingga 13 kurangi 6 ya 7. Hingga luas D-nya itu sama dengan setengah karena segitiga. Setengah kali 7 kali 6. Coret-coret 3 sehingga ini sama dengan 21. Jadi luas persegi panjang itu 169, ini 16, ini 36, ini 9, ini 21. Dan ini kalau kalian hitung hasilnya tuh 87. 87. Nah, ada nih berarti nih. 87D jawabannya, bro.
Easy. Kalau kalian bisa mengerti dan mengkonstruksi bagaimana caranya mendapatkan luas daerah yang diarsir. Oke, soal nomor 3. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB itu panjangnya akar 15 cm dan CD itu sama dengan akar 5 cm. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar sudut dari BEC. Langsung kita bahas, bos. Nah, jadi gue udah konstruksikan di sini. Nah, AB itu akar 15 dan BC itu akar 5. Coba kita cari panjang dari, kan ditanya nih kan BEC, yang ini kan BEC. Berapa nih BEC nih? Berarti kita harus mencari tahu dulu panjang dari CE ini. Nah, berapa panjang dari CE? Gampang, kita harus mencari diagonal dari AC. Nah, AC itu berarti kan Pitagoras ya, akar 15 kuadrat tambah dengan akar 5 kuadrat. Hingga ini hasilnya akar 20 nih. Akar 20. Nah, akar 20 itu sama dengan 2 akar 5. Nah, karena ini sama panjang, sehingga ini akar 5 juga. Ini akar 5. Akar 5. Nah, kalau kalian sadar, ini panjangnya sama nih. Akar 5, akar 5, akar 5. Sehingga setiap sudut yang ada di sini itu besarnya 60. Ya kan? Berarti kan segitiga sama sisi. Akar 5, akar 5, akar 5. Atau gini aja deh, mungkin lu gak kebayang gitu ya. Kita menggunakan cara 2. Nah, gimana cara 2? Gampang, bro. Gini, karena ini adalah materi tentang, sebenarnya ini pencampuran antara trigonometri dengan geometri. Kita manfaatin sin kostan, bro. Oke, gue hapus dulu ya. Kita mencoba untuk mencari sudut ini. Sudut ini. Dari mana? Gampang. Kita menggunakan tan. Katakanlah ini gamma lah ya. Tan gamma itu kan tan desa ya, depan samping. Depannya berapa? Akar 15. Sampingnya akar 5. Sehingga ini hasilnya akar 3. Nah, tan akar 3 itu sama dengan berapa sih? Tan akar 3 itu sama dengan 60. Gammanya itu sama dengan 60. Kalau di sini 60, maka di sini juga 60 karena sama kaki. 60 berarti di sini 60 juga, bro. Kayak gitu. Lebih simple. Oke, gue konstruksikan ulang. Kan kita pengen mencari ini ya. Kan kita pengen mencari BEC. Ini supaya lu gak bingung. Kok pakai gituan gampang sih? Iya, karena kita memanfaatkan trigonometri itu tadi. Kita mencari BEC. Berarti kita bisa aja mencari BEC dengan cara kita tahu berapa sudut dari ini, gamma ini. Ya kan? Nah, gimana cara mencari gamma? Kita menggunakan tan ini. Tan gamma ini. Nah, setelah diproses, karena kita tahu bahwa tan desa atau depan sampingnya itu diketahui dari soal, jadi kita tahu bahwa akar 3 nih. Setelah kita tahu akar 3, berarti kita tahu gamanya 60. Tahu gamanya 60, berarti di sini 60 juga. Oh, berarti kita tahu BEC-nya dengan cara mengurangkan 180 dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini. Dapat 60, bro. Kayak gitu. Itu cara trigonometri. Kalau cara yang aljabarnya ya yang pertama tadi, lu bisa rewind video gue. Ada jawabannya C nih, bro. C. Easy lah. Oke, soal terakhir. Titik X, Y, Z terletak pada segitiga ABC, sehingga AZ sama dengan AY, BZ sama dengan BX, CX sama dengan CY. Seperti pada gambar ini. Jika BC, CA, dan AB berturut-turut adalah ABC, maka 2AY itu berapa sentimeter? Nah, ini sebenarnya unik, bro. Unik nih, mungkin lu bakal ngeliat tuh kayak jelimet gitu. Tapi enggak. Ini gampang, sumpah gampang banget. Coba kita konstruksikan apa ya, pernyataan yang ada di soal. Misal nih, AZ sama dengan AY itu sama dengan, kita katakanlah apa ya, kayak P gitu. Enggak nih, P, ini P. Terus BZ sama dengan BX. Kita katakanlah Q lah ya. Ini Q, ini Q. Terus CX itu sama dengan CY, berarti katakanlah ini PQR. Nah, R. Ini R, ini R. Dan AB mana AB ini? Nah, ini nih. Ini C. Ini B. Dan ini adalah A. Sorry, seharusnya ini kecil semua ya. Ini B kecil nih. Oh, berarti bagaimana kalau kita gabungkan? Misal kayak P plus Q itu sama dengan C di sini nih. P plus Q itu sama dengan C. Oh, berarti Q plus R yang ini nih. Q plus R itu sama dengan A. Dan ada sisanya lagi. P plus R itu sama dengan B. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah P
2AY katanya. Oke, coba kita mainkan gini. Kita hapus nih, maksudnya pindah yang ini nih. Kita pindahkan, terus kita jumlahkan aja yang ini nih bro. Karena ada 2P sih, di sini ada P, di sini ada P. Kita pengen tahu ini soal mau diarahkan kemana. Berarti kalau kita tambahkan tuh 2P plus Q plus R itu sama dengan B plus C. Dan kita tahu juga bahwa kalau kita perhatikan ya, ini nih, Q plus R itu sama dengan A. Sehingga itu jadi 2P plus A sama dengan B plus C. Sehingga 2P itu sama dengan B plus C min A. Mungkin kayak kelihatan main-main gitu, kelihatan kayak gampang banget. Ya sebenarnya kalau dipikir secara mendalam kayak nggak terlalu sulit. Cuman kayak harus lu menyelam gitu, sehingga lu dapat polanya. Nah kayak gini polanya, 2P sama dengan B plus C min A gitu. Kita lihat di jawabannya apakah ada. Nah ada di jawabannya E bro, B plus C min A atau min A plus B plus C. Goks gak tuh keempat soal ini. Ini gue beri nih tambahan soal. Ini nih soalnya nih, ya hampir mirip-mirip lah sama soal yang gue bahas tadi. Gue berharap apa yang lu perjuangkan dapat berbuah manis ke depannya. Ya kalau misal lu mau nanya soal, silakan gue kasih link pertanyaan di bawah. Sekarang dari gue, jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya.